Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Ilmu Administrasi Negara, kelas A. Di sini saya akan membahas tentang apa itu interaksi sosial dan apa itu institusi sosial. Kita sebagai manusia tidak akan pernah luput dari peran kita sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari yang namanya berinteraksi. Tak hanya pembicaraan-pembicaraan yang penting, namun pembicaraan ringan pun terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi. Contohnya, jika kita menghadapi suatu masalah, pasti kita akan bercerita entah itu kepada teman, orang tua, saudara, atau siapapun itu. Mencurahkan isi hati dan perasaan kita agar semakin lega dan mendapatkan saran yang terbaik. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi. Artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak maupun tidak langsung. Sosial berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama, dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis dan bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu lainnya secara langsung. Misalnya, dua orang yang saling menyapa dan bersalaman ketika bertemu. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok masyarakat. Misalnya, seorang mahasiswa yang sedang berorasi di depan sekumpulan orang. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok lainnya. Misalnya, pertemuan antara dua organisasi masyarakat untuk berdiskusi. Ada dua bentuk interaksi sosial yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu asosiatif dan disosiatif. Interaksi bentuk asosiatif. Interaksi asosiatif adalah hasil dari hubungan timbal balik yang positif sehingga menghasilkan persatuan. Interaksi bentuk disosiatif. Interaksi disosiatif merupakan hubungan timbal balik yang sifatnya negatif dan dapat mengakibatkan perpecahan. Contoh interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Contoh interaksi asosiatif. 1. Kegiatan musyawarah masyarakat desa untuk memilih ketua RT maupun RW. 2. Proses tawar-menawar barang yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli. Contoh interaksi disosiatif. 1. Perdebatan antara dua orang atau kelompok karena perbedaan pandangan politik. 2. Perselisihan antara dua kelompok supporter sepak bola yang berakhir dengan tawuran. Pola interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu. Sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara pengulangan hingga berjangka panjang, maka akan bertahan terwujudnya hubungan sosial yang baik. Pola interaksi sosial memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Berdasarkan kedudukan sosial, status dan peranannya. Contohnya, seorang guru yang mengajar bersama muridnya harus mencerminkan perilaku seorang guru. Sebaliknya, siswa harus menaati gurunya. 2. Kegiatan yang terus berlanjut hingga menemukan titik tujuan untuk menghasilkan suatu hal yang terbaik dan terus mengembangkan pemikiran atau ide. Contohnya, dari adanya interaksi,
seseorang melakukan terjalin kerjasama bisnis, muncul suatu pertentangan, adanya persaingan, dan lain sebagainya. 3. Interaksi sosial dapat terjadi pada siapapun, tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Biasanya akan terlibat sebagaimana pola pikir masyarakat akan terbentuk. Contohnya, salah satu sekolah mempunyai penilaian yang baik dalam hal disiplin, kebersihan, dan prestasi siswa yang begitu berpengaruh di salah satu daerah. Namun, kepercayaan masyarakat pada sekolah tersebut selalu baik. Hanya saja, di suatu waktu, sekolah tersebut tercemar tidak baik karena kelakuan siswa yang melakukan tindakan tidak terpuji. Faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama, faktor imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Yang kedua, faktor sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Yang ketiga, simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang, akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya, dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Yang keempat, faktor identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas, sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seorang dengan keinginan sama atau identik, bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Yang kelima, faktor empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Istilah institusi berasal dari kata institution yang menunjuk pada pengertian tentang suatu yang telah mapan. Dalam pengertian sosiologis, institusi dapat dilukiskan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga pada mulanya terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sampai menjadi adat istiadat. Kemudian berkembang menjadi tata kelakuan. Menurut Harten dan Hahn, lembaga sosial atau institution bukanlah sebuah bangunan, bukan kumpulan dari sekelompok orang, dan bukan sebuah organisasi. Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal. Sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain, lembaga adalah proses yang terstruktur atau tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Tipe-tipe lembaga sosial berdasarkan sudut perkembangan. 1. Creative institution, yaitu institusi yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh, institusi agama, pernikahan, dan hak milik. 2. Enacted institution, yaitu institusi yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya, institusi pendidikan. Tipe-tipe lembaga sosial berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. 1. Basic institution, yaitu institusi sosial yang dianggap penting
untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya, keluarga, sekolah, negara dianggap sebagai institusi dasar yang pokok. 2. Subsidiary institution, yaitu institusi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting dan berbeda di masing-masing masyarakat. Tipe-tipe lembaga sosial berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. 1. Approved atau social sanctioned institution, yaitu institusi sosial yang diterima oleh masyarakat, misalnya sekolah atau perusahaan dagang. 2. Unsanctioned institution, yaitu institusi yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya. Contohnya, organisasi kejahatan. Persamaan di antara berbagai lembaga tersebut karena fungsinya yang agak sama, yaitu mengkonsolidasikan dan menstabilisasikan. Untuk melaksanakan fungsi ini dipergunakan teknik-teknik yang agak sama. Teknik-teknik tersebut antara lain: 1. Tiap-tiap lembaga mempunyai lambang-lambangnya. Negara mempunyai bendera, agama mempunyai lambang bulan sabit berbintang, salib, swastika, dan sebagainya. Selain itu, gedung-gedung sering menjadi semacam lambang pula, seperti Gedung Putih di Washington, Kremlin di Moscow Downing Street di London, dan lain-lain. 2. Lembaga-lembaga kebanyakan mengenal pula upacara-upacara dan kode-kode kelakuan formil, berupa sumpah-sumpah, ikrar-ikrar, pembacaan, kewajiban-kewajiban, dan sebagainya. Maksud dari kode-kode formil dan upacara-upacara demikian itu adalah menginsafkan peranan-peranan sosial yang dibebankan oleh lembaga-lembaga itu kepada para anggota masyarakat. Kode formil tersebut hanya merupakan suatu pedoman bagi segenap tindak tanduk yang diperlakukan dalam berbagai situasi untuk menjalankan suatu peranan sosial sebagaimana dikehendakinya oleh suatu lembaga. 3. Tiap-tiap lembaga mengenal pula berbagai nilai-nilai beserta rasionalisasi atau sublimasi yang membenarkan atau mengagungkan peranan-peranan sosial yang dikehendaki oleh lembaga-lembaga itu. Menurut Suarjono Suekanto, bentuk institusi sosial meliputi bentuk konkret, yaitu asosiasi. Contohnya, bentuk khusus peraturan perkuliahan dan persyaratan akademis yang berlaku di beberapa universitas. Bentuk abstrak yaitu disosiasi. Contohnya, serangkaian norma pendidikan tinggi yang bersifat umum. Sistem norma adalah penampilan dari suatu orientasi nilai budaya tertentu yang menghasilkan berbagai tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Gilin dan Gilin memilih sistem norma menjadi: 1. Cara atau usage. 2. Kebiasaan umum atau folkways. 3. Tata kelakuan atau mores. 4. Adat atau custom. Kelakuan berpola menggambarkan adanya suatu pola tertentu dalam tindakan seseorang atau sekelompok orang. Pola ini merujuk pada kejadian atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama, diwariskan secara turun-menurun namun dapat bergeser sesuai orientasi nilai budaya yang berlaku. Contohnya, cara berpakaian, cara mendidik anak, dan cara menghormati orang tua. Fungsi institusi sosial yaitu: 1. Memberikan pedoman bertingkah laku. 2. Menjaga keutuhan masyarakat. Dan 3. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial.
Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.